Hai, kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aquarius. Dan ini adalah pesan untuk bulan depan, yaitu bulan April ya. Tinggal satu hari lagi ya. Ini tanggal berapa? 30? Tanggal 30 bukan? Ya, kenapa kartunya berantakan? Sebentar ya. So, ini untuk pesan di bulan April. Oke, saya pakai kartu biasa dulu yang ini. Kartu ini dulu ya. Apa pesannya? Oke. I need two more. Thank you. One more. Oke. Sebentar ya. Maaf. Oke, kartu pertama kalian adalah Nine of Spring. Ini adalah energi api. Protect the fruit of your labor, prepare for possible challenge that lie ahead, environmental conservation. Oke, di bulan April ada perubahan, beberapa perubahan untuk kalian yang berzodiak Aquarius, dan itu berhubungan dengan kehidupan pekerjaan, kemudian apalagi pekerjaan, bisnis, karir, dan keuangan gitu ya. Oke, dan diharapkan kalian berhati-hati karena ada April ada beberapa hal mengenai keuangan yang berubah gitu. Mungkin yang harusnya kalian dapat segitu, terus ya pokoknya intinya ada yang berubah lah ya di keuangan kalian dan di karir kalian. Ada challenge juga, ada tantangan, dimana beberapa dari Aquarius, karena ini tidak relate untuk semua ya, tidak resonate untuk semua, ini kan general reading ya. Beberapa dari Aquarius mengalami perubahan, perubahan kepemimpinan katanya. Oke, perubahan kepemimpinan dalam arti mungkin atasan kalian berubah, kemudian struktur organisasi di perusahaan berubah, something like that ya. So untuk kalian yang Aquarius, bersiap-siap aja. Di bulan April ada perubahan di bidang karir, keuangan, dan bisnis, tapi lebih ke kepemimpinan mungkin di kantor kalian, mungkin di tempat kerja kalian gitu ya. Kemudian bisa juga kalau bisnis itu bersama dengan orang yang kerja sama dengan kalian, itu ada perubahan di situ gitu ya. Apakah perubahan itu baik atau buruk? Ya, setiap perubahan pasti ada baik buruknya ya, tergantung siapa yang melihat hal itu sebagai sebuah perubahan yang baik atau yang buruk atau yang bagaimana gitu, tergantung juga gitu. Maksudnya tidak semua perubahan itu buruk, tidak semua perubahan itu baik tentu saja. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Mau itu buruk atau baik ya sudah, kita nggak bisa ada beberapa hal yang kita tidak bisa mengendalikan gitu. Jadi ya udah, let it flow aja, nggak usah mikir terlalu gimana. Yang jelas itu akan di dalam kehidupan kalian itu akan membawa sedikit dampak tentu saja ya. Oke. Yang kedua ada renewal, memperbaharui sih, karena ada perubahan tentu ada yang diperbaharui. Review the past and the present so you can plan a bright new future. Understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others. Oke. Di sini ada renewal, ada sesuatu yang diperbaharui. Karena adanya perubahan tadi, beberapa dari kalian harus ikut menyesuaikan dengan perubahan tersebut ya. Kalau menurut kalian gini, aduh mbak perubahannya berat, jadi bikin saya harus merubah
strategi, saya harus begini, saya harus begitu, ya nggak apa-apa. Perubahan itu memang diperlukan. So kalian review aja, review apa yang sudah terjadi dan sekarang bagaimana keadaannya. Nah, setelah itu baru kalian analisa itu menjadi satu kesatuan dan itu berguna untuk masa depan kalian gitu. Apapun perubahannya, sesulit apapun perubahannya, tentu saja buat kalian itu ya berdampak lah ya. Cuma kan dibilang di sini ya udah, nggak usah menghakimi siapapun, nggak usah menyalahkan siapapun. Yang jelas jangan menyalahkan keadaan juga. Yang jelas kalian harus adjustment, harus mengikuti perubahan tersebut ya di bulan April. Bikin nyaman kalian aja deh, mau bagaimana terserah kalian mau bikin nyaman kayak ya udah kalau begini berarti saya harus begitu gitu. Nggak bisa kalian menghindar dari perubahan tersebut ya, karena memang sudah terjadinya seperti itu gitu. Jadi kayak itu garis takdir, so nggak bisa di mau-maunya kalian gitu ya. Perubahan yang terjadi itu memang harus terjadi seperti itu. Oke, saya kayaknya taruhnya di sini deh. Baik. Yang ketiga kartunya adalah Two of Summer. Ada apa di Two of Summer? Oke, di bulan April. Falling in love or making a serious commitment to someone. Forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. Oke, yang ini bicara, memang tidak selalu, tapi saat ini bicara tentang hubungan personal kalian dengan orang yang dealing dengan kalian ya. Di sini kan memang bilangnya jatuh cinta, tapi tidak semua Aquarius menemukan cinta baru gitu. Beberapa dari kalian yang masih single ya menemukan cinta baru di bulan April. Tapi untuk kalian yang sudah dealing dengan seseorang ya nggak usah lah ngarepin masa iya mau ganti-ganti pasangan melulu ya. nggak kayak gitu ya. Walaupun Aquarius itu kadang-kadang angin-anginan, kadang-kadang bisa berganti pikiran gitu. Tapi sebenarnya cukup loyal, cukup loyal, cukup setia lah ya sama pasangannya gitu. Oke, terus ada komitmen juga untuk kalian yang sudah dealing dengan seseorang. Kalau kalian perempuan dan yang cowoknya lebih berkomitmen, mungkin ingin membawa hubungan ini ke jenjang berikutnya. That's it. Perubahan itu yang tadi diomong dari depan, perubahan dalam kehidupanmu, dan bukan cuma sekedar perubahan di bidang karir, keuangan, dan bisnis gitu, tapi juga perubahan di bidang relasi dengan seseorang, relasi secara personal dengan seseorang. So ada dua ya di sini ya. Kalian bisa dapat dua-duanya, ada yang cuma salah satu. Intinya memang ada perubahan, memang ada perubahan. Oke. Yang satu lagi adalah King of Spring, dan ini adalah energi api, energinya si Aries. A financial windfall, your leadership skill are needed now, unexpected supporter of your cause. King of Wands. Ada well, my dear Aquarius, intinya di bulan April adalah perubahan. Ya. Perubahan keuangan, perubahan percintaan, perubahan. Ya, itu yang harus digarisbawahi di bulan April untuk para Aquarius. Dan itu tentu saja mempengaruhi hidup kalian. Bagaimanapun nggak mungkin itu cuma sekedar ya udahlah gitu. Nggak, itu pasti ada perubahan di kehidupan, berarti memang ada sesuatu yang harus kalian sesuaikan dengan itu. Dan kadang-kadang tidak semua orang bisa menerima perubahan. Begitu juga seorang Aquarius yang nyeni banget ya kan,
yang artistik banget, tapi tetap aja buat kalian perubahan itu menimbulkan ya gelombang di dalam kehidupan kalian gitu. Sebenarnya kalian orang yang tidak kepo sama orang lain ya kan, hidup kalian jalani sendiri gitu kan. Tapi kecuekan kalian dalam menghadapi hidup itu mengalami challenge atau tantangan di bulan April karena memang ada di sana sini di kehidupan kalian, di jalan hidup kalian itu ada yang sedikit berbeda. Bukan sedikit, no. Sorry, saya ralat ya yang tadi. Ada yang berbeda dan gak sedikit. Banyak ya. Jadi untuk kalian para Aquarius, kalian lebih senang menjalani hidup yang seperti itu. Nggak monoton sih. Kalian juga kan tidak monoton sebenarnya hidupnya. Tapi pada saat ada perubahan dan kalian ngerasa, aduh kok jadi begini gitu ya. Sebenarnya seperti yang saya bilang dari depan tadi, perubahan itu tidak selalu membawa kalian kepada sesuatu yang tidak enak gitu. Ya walaupun kadang-kadang seperti itu juga ya, tidak enak ya. Tapi ya harus dijalanin karena memang itu sudah ditakdirkan untuk kalian gitu. Buat saya pribadi, oke, saya bukan Aquarius, saya akan menyikapi perubahan itu dengan kepribadian yang berbeda tentu saja. Tapi buat saya apapun itu, jika memang perubahan itu terjadi disebabkan oleh ya takdir, jalan hidup, dan kalian nggak bisa menghindar. Muter bisa nggak? Jalan muter bisa, jalan muter bisa, tapi nanti ketemunya itu lagi. So ya udah, disingkapi dengan bijaksana aja perubahan itu. Bagaimanapun kalian harus tetap oke gitu dengan perubahan tersebut dan jalanin kehidupan kalian seperti biasa gitu. Nggak bisa Mbak Lucy soalnya berubah ya, ada yang begitu pasti ngomongnya, nggak bisa Mbak Lucy kalau udah perubahan kayak gini gimana mau biasa-biasa aja gitu, pasti ada goncangan. Oke. Tapi saya yakin kalian bisa menghadapinya, itu sebabnya ya, saya bilang ya udah tenang aja gitu. Nggak saya bilang kalian dapat bantuan yang besar karena itu King of Wand, bukan bantuan yang gimana-gimana gitu. Ada sih bantuan tapi tidak seperti yang kalian kira gitu kan. Oke, ada Prince of Autumn dan ini energi tanah, energi pentacle ya. Cautious but wise action, meticulous attention to detail, kindness to others. Oke. Ini yang menjadi karena perubahan tersebut akhirnya kalian juga berubah gitu. Mungkin kalian jadi lebih cuek dari biasanya. Oke, Aquarius cuek, baik sih tapi cuek gitu. Tapi gara-gara perubahan itu akhirnya kalian cuek gitu. Tapi pesannya di sini tetaplah baik pada orang lain dan menghitung kebaikan orang itu jauh lebih baik dibandingin sebaliknya. Oke. Lanjut dengan Justice sih, masih ada keadilan kok buat kalian, oke? Take the time to review the detail carefully. You will win in the end, fair and objective decision, oke? Ada keadilan untuk kalian para Aquarius, makanya dari tadi saya bilang itu perubahan itu memang harus terjadi karena itu adalah takdir dan jalan hidup kalian dan semesta yang memberikan itu gitu. Jadi ya kalian nggak bisa protes tentang itu ya. So tetap by the end kalian pemenangnya, oke? Bersulit-sulit, bersusah-susah, tapi tetap aja nanti kalian bisa mengatasi itu gitu. Makanya dari tadi juga saya bilang saya nggak terlalu khawatir dengan keadaannya Aquarius di bulan April. Tinggal gimana kalian melihat itu, sebuah perubahan itu dengan positif gitu. Karena kalau ngelihatnya dengan negatif ya susah, ngejalanin hidupnya juga susah kan. The Empress, kartu terakhir kalian, kartunya Virgo. Time to take action, the power of creativity, success that allows
Time to take action, the power of creativity, success that allows for a life of luxury. So tetap aja ya, kesulitan, keperubahan itu tidak menimbulkan kesulitan yang berarti untuk si Aquarius, karena ya by the end justice tetap berpihak kepada kalian. Juga ini ya, kesuksesan juga tetap ada, by the end kalian pemenangnya. So sepanjang bulan April itu mungkin dari awal, pertengahan sampai belakang-belakangan itu agak gimana-gimana, tapi by the end kalian tetap menjadi pemenangnya. Itu yang penting kan. Oke, saya ambil kartu yang selanjutnya aja ya. Ya jatuh. Aduh, ini harus saya ini nggak ya? Nggak usah deh. Mohon maaf kalau 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh enggak, lebih. 4, 5, 7. Oke. Wow. Ada Page of Pentacles sih, keuangan so-so, nggak terlalu jelek, nggak terlalu wow juga, tapi oke lah. Oke. Kemudian Three of Cups, secara orang-orang di sekitar kalian tetap mendukung kalian dan banyak hal yang perlu di celebrate bersama orang-orang terkasih ya. Bagaimanapun kalian punya keluarga yang baik, saudara-saudara yang baik, so teman-teman yang baik juga. Jadi mereka menjadi bagian dari keluarganya si Aquarius dan mereka dukung kalian gitu. Apalagi kalau keadaan keuangan yang membaik ya, pasti didukung. Manusia tuh gitu. Kalau orang yang dicintai dalam keadaan bagus, ya dukungannya lebih kuat dibandingin kalau orang tersebut lagi terpuruk. Jarang banget pada saat orang terpuruk terus ada yang memberikan perhatian. Nah itu yang tulus sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya, nggak usah di ini. King of Swords, dari tadi kingnya 2, King of Wands dan King of Swords gitu. Bukan berarti bantuan yang akan datang kepada kalian di bulan April itu sebuah bantuan yang luar biasa, enggak. Karena ini juga energinya energi udara, sama seperti kalian, my dear Aquarius. So lebih kepada gini, kalian gak usah ngarepin deh kalau ada bantuan atau apa gitu. Yang jelas ada sesuatu hal yang bikin kalian itu ngerasa perlu dibantu, tapi bantuannya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginin gitu. Oke. Tetap ada kok. Oke, it's 9 of Pentacles. Soal keuangan sebenarnya nggak terlalu buruk banget gitu. Bisa aja ada sedikit goncangan, tapi nggak terlalu buruk ya. Oke, Knight of Swords. Apakah kalian, dalam segi percintaan untuk Aquarius single nemu orang baru ya? Bagus. Apakah itu hal yang bagus untuk dilakukan? Ya, lakuin aja. Tapi apakah itu berarti semesta mendukung? Wheel of Fortune-nya terbalik ya. Satu-satunya kartu terbalik di bacaan yang ini, Wheel of Fortune. Ya inilah yang saya bilang tadi, perubahannya gitu. Saya sempat khawatir tadi dari depan bacaannya, tapi yang lain sebenarnya baik-baik aja. Jadi maksudnya memang ada sesuatu hal, ada sesuatu tantangan di bulan April, tapi kalian bisa mengatasinya gitu. Tapi kenapa Wheel of Fortune-nya terbalik? Ya udahlah ya. Bukan berarti semesta tidak mau membantu, kan saya bilang tadi ada bantuan tapi tidak sesuai seperti yang kalian inginkan. Sih, satu lagi King of Pentacles, masih ada yang baik-baik kok dalam hal terutama keuangan untuk kalian. Jadi ya nggak usah terlalu khawatir amat ya, my dear Aquarius. Oke, saya nggak panjang-panjang kasih readingan. Sekarang saya kasih pesan aja dari Oracle Card ya. Oh ya, yes or no-nya belum ya.
sebentar ya, saya kalau ngeliat gue tarot saya langsung tahu ya. Oke, sebentar. Saya kasih kalian kesempatan untuk menanyakan satu pertanyaan dan saya akan jawab yes or no ya. Ya atau tidak. Coba. Sebentar. Ya, jawabannya yes. Good. Azur untuk message from angel. Your desired outcome will occur in the very near future. Have patience and faith and don't try to force it to happen. Beberapa zodiak pesannya sama. Something happen, ada sesuatu yang terjadi, ya kan? Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian inginkan di dalam kehidupan kalian. Perubahan itu pasti menimbulkan dampak, gitu. Tapi sabar aja, karena kalian nggak sendiri. Beberapa dari yang lainnya, zodiak lainnya juga mengalami hal yang sama. Ada yang berubah, ada yang sesuatu yang terjadi di bulan April, tantangan, gitu kan, rintangan. So, kalian sabar aja dan punya iman bahwa itu akan teratasi, gitu. So, don't worry, kalian nggak sendiri, ya. Prioritize dari Archangel Metatron, focus on your highest priority. I will help you to get organized and motivated. Diprioritaskan aja yang menjadi tujuan hidup kalian, jadi nggak perlu gerasa-gerusu, nggak perlu gimana-gimana kayak aduh ini kok begini, kok berubah, kok harus begini, harus begitu, gitu. Perubahan baik di kantor, di bidang profesional kalian maupun di bidang personal life kalian, gitu. Perubahan yang memang saya harus jujur agak mengkhawatirkan, gitu. Cuma kan pesannya tadi by the end kalian pemenangnya, ada justice. Jadi kayak ya kalian bisa melampaui itu, gitu. Bersiap aja dari awal April sampai akhir April, but by the end itu tidak merugikan kalian segitunya, gitu ya. Dari Monology Oracle Card, prosperity lies ahead sih. Prosperity lies ahead itu memang bukan di awal April ya, tapi di akhir April, gitu. Oke. Tetap ada kemakmuran, tetap ada kesuksesan dan tetap ada kebahagiaan untuk kalian para Aquarius. Tapi by the end of the month ya, April, bukan di awal atau di pertengahan. Oke. Baiklah, sekian dulu bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil. Semoga kalian tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih yang sudah selalu hadir di sini. Selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love, and bye.